Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Wiming yang berdarah campuran Tiongkok dan Thailand memiliki wajah cantik dan suka dandan. Gadis ceria dengan segudang prestasi ini sangat suka berbicara, sehingga tidak heran dia bisa bicara dalam bahasa Kanton, Inggris, Thailand, Jepang, dan Korea. Selain itu dia sangat tergila-gila dengan cosplay, yang hobi tersebut ditentang oleh keluarganya karena mereka lebih suka jika sang putri mengejar prestasi di sekolah. Namun sebagai remaja yang sedang mencari jati diri, Himing yang bertengkar dengan orang tuanya memilih untuk kabur dari rumah. Himing yang saat itu masih berada di kelas 1 SMA, pada akhirnya putus sekolah dan tinggal bersama pacarnya bernama Ahli. Untuk mencari nafkah, dia pun bekerja sebagai pelayan di salah satu restoran yang berada di area Mongkok yang dipenuhi dengan pertokoan, restoran, serta tempat hiburan. Di waktu luangnya, Wiming sering berada di pertunjukan cosplay anime. Karena sangat aktif, perlahan namanya mulai dikenal di komunitas maupun di media sosial. Sebagai seorang cosplayer, Himing termasuk orang yang berani keluar modal untuk mendukung penampilannya. Setiap kostum yang dipakainya sangat indah, yang didukung dengan kemampuan make up yang sempurna. Sehingga dalam waktu singkat, Himing yang termasuk pendatang baru di dunia tersebut segera mendapatkan banyak follower. Seiring dengan popularitasnya, gadis itu mulai dilirik oleh para fotografer yang memintanya untuk melakukan photoshoot baik secara bersama-sama maupun secara pribadi. Dengan bayaran yang cukup menggiurkan, Himing pun mulai berpikir untuk serius dengan menjadi model profesional. Dengan banyaknya tawaran, pada akhirnya Himing berhenti bekerja sebagai pelayan dan memilih untuk terjun sebagai model cosplay profesional. Di media sosial gadis itu menggunakan nama panggung cosplaynya sebagai Little B. Yang dari sanalah setiap fotografer yang akan memakai jasanya saling berkirim pesan dan melakukan penawaran harga. Di tanggal 3 Desember 2014, Himing mendapat tawaran dari seorang fotografer bernama Janggui. Pria itu memesan jasa untuk pemotretan dan video dengan tarif Rp1 juta selama 2 jam dan waktu istirahat di sela-sela pemotretan selama 30 menit. Namun karena jadwalnya yang padat, Himing tidak bisa melakukannya di hari itu dan memundurkan jadwal di tanggal 8 Desember. Pada hari H, Himing berpamitan pada kekasihnya dan berjanji akan pulang setelah pemotretan selesai. Namun ketika hingga tengah malam, gadis itu masih belum kembali dan tidak bisa dihubungi. Ahli yang khawatir membuat postingan di media sosial untuk meminta bantuan pada netizen yang mungkin melihat Himing. Keesokan harinya, seorang petugas pembersih jalanan bernama Bibi Chen yang bertugas di area Mongkok seperti biasa sedang sibuk melakukan tugasnya di pembuangan sampah. Sekitar jam 8 pagi, seorang pria mendekatinya dan mengatakan ingin meminjam gerobaknya. Pria bertubuh agak pendek itu sangat sopan dan terlihat jujur. Dia mengaku sedang menginap di hotel terdekat dan bermaksud meminjam gerobak untuk mengangkat barang yang cukup berat dan berjanji akan segera mengembalikannya. 15 menit kemudian, pria itu kembali dengan gerobak yang berisi sebuah tas plastik berwarna campuran merah, putih, dan biru. Tas itu tampak sangat berat, sehingga sang pria terlihat kesulitan ketika mendorong gerobak tersebut. Bibi Chen sempat bertanya, apakah dia membawa batu bata yang berat? Dan pria itu hanya tersenyum sambil mengatakan jika tas itu hanya berisi barang-barang yang tidak berguna. Saat dia akan memasukkan tas ke dalam tempat sampah yang cukup tinggi, karena kasihan Bibi Chen ikut membantu mengangkat tas dan memasukkannya ke bak sampah. Ketika akan pergi, pria itu mengucapkan terima kasih dan dengan sopan berpamitan. Setelah si pria menghilang dari pandangan, Bibi Chen yang sejak tadi sebenarnya sedikit heran saat itu mulai berpikir. Ketika dia membantu mengangkat tas, tangannya bisa merasakan jika pada bagian bawah dan tengah tas itu terasa sangat lembut
untuk ukuran benda-benda yang tidak berguna seperti yang dikatakan oleh pria itu. Karena penasaran, dia pun membuka tas itu yang di dalamnya terdapat benda yang terbungkus dengan 4 lapisan plastik. Agar lebih cepat, Bibi Chen pun merobek plastik itu dengan menggunakan cutter dan seketika berteriak histeris yang menarik perhatian orang-orang di sekitar. Polisi yang tiba di TKP segera membongkar isi tas dan menemukan jasad wanita muda dalam posisi ditekuk seperti janin. Tubuh bagian atas memakai suspender hitam, sedangkan bagian bawah dalam keadaan polos. Walaupun dalam keadaan utuh, tetapi kepalanya dibungkus dengan 2 kantong sampah hitam dan 5 kantong lainnya membungkus bagian kaki. Pada bagian pergelangan tangan serta kaki, dililit dengan menggunakan selotip kecil yang setelahnya seluruh tubuh tersebut dililit dari kepala hingga kaki dengan menggunakan lakban. Dan menurut forensik, korban diperkirakan tewas sehari sebelum ditemukan. Saat ditanyai, Bibi Chen memberikan keterangan dengan rinci tentang ciri-ciri serta pengakuan pria itu yang mengatakan jika sedang menginap di hotel terdekat. Setelah melakukan pencarian serta memeriksa CCTV di 6 hotel, pada hotel terakhir bernama Riverside, mereka menemukan KTP pelaku dalam catatan check-in hotel dengan identitas asli bernama Liu Jianghui yang berusia 37 tahun. Dari KTP tersebut, polisi menemukan alamat rumahnya yang tidak jauh dari hotel dan menangkap Jianghui yang baru kembali dari bermain game. Dari penggeledahan di rumahnya, ditemukan selotip, pelumas, kamera digital berwarna pink, dan botol saus tomat dari kaca yang pada bagian luarnya terdapat noda darah dan rambut. Saat diinterogasi, Jianghui mengaku tidak tahu tentang identitas asli korban dan hanya mengenal nama di media sosialnya sebagai Little B. Polisi pun memeriksa medsos tersebut dan mengetahui jika gadis itu telah menghilang sehari sebelumnya. Selama beberapa jam ke depan, polisi mengetahui jika Jianghui memiliki masa kecil yang kelam dan setiap hari melihat ibunya mendapatkan KDRT. Setelah orang tuanya bercerai, ibu dan abangnya mulai mengalami penyakit mental yang pada satu waktu sang abang pernah mencoba terjun bebas dari gedung. Tetapi abangnya berhasil selamat walaupun dengan kondisi parah serta lumpuh dan meninggal beberapa tahun kemudian. Selain diabaikan keluarga, di luar rumah dia juga sering dibully serta disiksa oleh orang lain. Dan di sekolah, dia sering diejek akibat bertubuh pendek, bahkan dihina berbau sampah. Bukan hanya teman-temannya, tetapi para guru juga tampaknya memandang sebelah mata. Yang setelah dewasa, Jianghui yang tidak punya teman serta dikucilkan, mulai mengalami stres yang dilampiaskannya di meja judi dan membuatnya berhutang sebanyak 1,8 miliar. Setelah menikah dengan istrinya sebut saja bernama Ani, Jianghui bertekad untuk bekerja keras agar bisa membeli rumah. Namun setelah 7 tahun bekerja sebagai penjaga keamanan lemari besi di sebuah bank, dia pun dipecat akibat tidak akur dengan rekan kerjanya. Sejak saat itu, satu-satunya penghasilan mereka hanyalah dari gaji istrinya. Dan agar lebih hemat, mereka pun tinggal menumpang di rumah keluarga Ani. Namun karena ibu mertuanya galak, Jianghui yang belum mendapat pekerjaan baru semakin merasa tidak nyaman. Namun alih-alih mencari pekerjaan, dia justru lebih sering menghabiskan waktu dengan berkeliaran di area permainan game atau ke tempat perjudian. Yang terjadi sebenarnya, sejak awal Jianghui sudah berencana untuk menjebak Himing dengan alasan pemotretan. Sebelum mereka bertemu, dia membeli 2 buah kostum seharga 1,1 juta yang akan dipakai gadis itu saat pemotretan. Namun saat bertemu, Himing menolak memakainya karena kostum tersebut dianggap terlalu seksi. Jianghui pun mengajak gadis itu untuk membeli kostum baru yang ditolak oleh Himing karena dia telah membawa kostum dari rumah. Mereka pun menuju ke lokasi pemotretan yang berada di tempat umum. Tetapi karena saat itu Jianghui tidak membawa peralatan foto, dia pun mengajak Himing untuk menjemput peralatan tersebut ke rumahnya. Himing yang bersikap sangat hati-hati pada awalnya menolak masuk ke dalam rumah. Tetapi karena Jianghui sangat berisik dan berkali-kali menyuruh masuk, gadis itu pun terpaksa ikut ke dalam. Saat itu rumah dalam keadaan kosong karena Ani sedang bekerja
dan orang tuanya sedang pergi. Jiang Hui pun meminta Himing untuk mengganti pakaian di ruang tengah. Namun lagi-lagi Himing menolak dan memilih akan mengganti pakaian di lokasi pemotretan. Hal sepele ini tiba-tiba membuat Jiang Hui kesal dan dia merasa direndahkan, dan entah mengapa pria itu tiba-tiba mulai curhat tentang hidupnya yang malang sehingga Himing yang bingung tidak tahu bagaimana harus meresponnya. Ketika Jiang Hui mengatakan bahwa fotografer yang membuat video private tidaklah memiliki banyak uang, Himing pun hanya merespon dengan mengatakan jika sebagai model uangnya juga cepat habis. Perkataan Himing tidak bermaksud apa-apa dan terdengar biasa saja. Tetapi hal ini justru membuat Jiang Hui merasa emosi. Secara tiba-tiba dia pun mengambil botol sambal tomat dan berkali-kali memukul kepala gadis itu, mengikat lengannya dengan selotip sebelum akhirnya memperkaos. Himing yang masih sadar memohon untuk dilepaskan. Tetapi Jiang Hui justru mencekoki gadis itu dengan arak yang karena tidak muat dalam mulutnya, cairan tersebut bahkan keluar dari hidungnya. Selama 1 jam, dengan sengaja dia membuat Himing mabuk hingga tidak sadarkan diri. Dan karena takut keluarganya akan segera pulang, Jiang Hui pun mencekik gadis itu hingga tewas dan memasukkannya ke dalam koper berwarna hijau neon yang kemudian dibawa ke Hotel Riverside. Jiang Hui yang check-in di lantai 4, sesampainya di kamar mengeluarkan tubuh Himing dari dalam koper. Di sana, sekali lagi dia memperkaos jasad Himing dan membuang pakaiannya ke tempat sampah. Setelahnya dia berencana untuk menyembunyikan jasad tersebut di sebuah rumah sewaan atau sebuah gudang. Namun setelah menghitung biaya dan tidak punya uang sebesar itu, pada akhirnya dia pun keluar dari hotel sambil melihat-lihat lokasi yang tepat untuk membuang jasad. Saat kembali ke hotel, untuk ketiga kalinya dia kembali memperkaos Himing dan di saat bersamaan, Jiang Hui mendapat telepon dari Ani yang mengatakan sedang dalam perjalanan pulang. Dengan cepat Jiang Hui pun mandi, menukar pakaian dan pulang untuk membersihkan rumah serta membuang beberapa barang milik Himing yang sempat tertinggal. Setelah makan malam bersama keluarga, saat mereka sedang duduk di ruang tamu, ketika Ani melihat tangan suaminya yang terluka, dia pun bertanya tentang hal itu. Namun Jiang Hui beralasan bahwa luka tersebut akibat terjatuh tadi siang. Ani yang menyadari suaminya minder karena masih menganggur, berusaha menghiburnya dengan mengatakan bahwa baginya tidak masalah Jiang Hui tidak bekerja, asalkan setiap malam dia bisa melihat suaminya sudah berada di rumah. Dia bahkan meminta sang suami agar santai saja dan cukup bersikap baik karena Jiang Hui adalah bagian dari keluarga dan jangan melakukan hal-hal yang membuat keluarga menjadi khawatir. Perkataan istrinya membuat pria itu merasa bersalah. Tetapi karena telah terlanjur, dia pun harus membereskan semua kekacauan. Dan keesokan pagi setelah Ani berangkat bekerja, Jiang Hui kembali ke hotel dan membuang jasad Himing yang kemudian ditemukan oleh Bibi Chen. Setelahnya dia membersihkan kamar tersebut dan membuka jendela selebar-lebarnya untuk menghilangkan aroma busuk. Jiang Hui yang tidak tahu bahwa jasad tersebut telah ditemukan, kemudian menelpon ibunya dan mengatakan akan datang serta minta dibuatkan sarapan. Dalam hati dia berjanji, mulai hari itu akan menjadi orang yang lebih baik. Dan di pagi itu, dia menikmati sarapan di rumah ibunya. Dan setelah setengah hari berkeliaran di pusat game, dia pun pulang untuk istirahat yang setibanya di rumah telah ditunggu oleh beberapa orang polisi. Dalam persidangan yang dilakukan 3 tahun setelahnya, saat itu selama berada di tahanan, kondisi mental Jiang Hui mulai memburuk. Dia menolak mengaku bersalah dan menuduh jika iblislah yang selalu membisikkan untuk membunuh dan membuang jasad korban ke laut. Tidak hanya iblis, Jiang Hui bahkan juga melibatkan malaikat yang menurutnya melarang untuk melakukan kejahatan serta cerita-cerita lainnya yang jika saya masukkan dalam skrip tentunya tidak akan selesai dalam waktu 2 hari 2 malam. Dan demi kesehatan telinga kita semua, lebih baik bagian ini dihilangkan saja karena apapun yang dikatakannya enggak penting-penting banget. Namun menurut psikiater, pada saat melakukan kejahatan, Jiang Hui dalam keadaan normal dan tidak sakit mental. Sedangkan istrinya mengaku jika di malam setelah kejadian, suaminya tampak baik-baik saja
bahkan bisa makan dengan lahap bersama keluarga. Dan pada persidangan terakhir, Jiang Hui pun divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa bisa bebas bersyarat. Setelah kejadian ini, pemerintah mengambil tindakan dengan meminta para anak-anak muda untuk berhati-hati saat bertemu orang asing yang belum dikenal. Meskipun kasus sudah selesai, tetapi masih banyak netizen yang berteori dalam forum-forum diskusi di internet. Ada yang mengatakan jika Himing sebenarnya menerima job sebagai model video dewasa karena gadis itu juga bersedia melakukan pemotretan secara pribadi. Bahkan ada juga yang menuduh jika gadis itu menggunakan media sosialnya untuk mencari pelanggan esek-esek. Dari sekian banyak komentar yang buruk, banyak orang yang membantah teori tersebut dan mengatakan jika pemotretan secara pribadi adalah hal yang wajar dalam dunia fotografi, terutama bagi fotografer yang ingin membuat karya secara eksklusif dengan konsep yang mereka mau tanpa harus berbagi spot dengan fotografer lainnya. Dan selama ini, Himing bukanlah model yang bisa diajak berfoto seksi. Di hari itu, dia hanya berada di tempat dan waktu yang salah, sehingga bertemu seorang psikopat gembel dan kere yang hanya ingin memuaskan hawa nafsunya. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.